Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita melihat ke dalam diri ini, itu seperti melihat langit berbintang di malam hari, sekaligus matahari terbit dan indah di pagi hari. Begitu banyak lintasannya, seperti cahaya yang telah berusia sangat panjang, yang telah datang dari bintang yang sangat jauh untuk berada di tempat yang seharusnya. Lalu, seberapa tua jiwa roh kita untuk melihat atau mencari, dan apa yang kita temukan di alam dunia ini? Apakah kita telah mendapatkan jawabannya atau pijakannya dan persiapan panjangnya? Wahai kawan, jangan sampai kita tak menemukannya, bahkan sampai saat nafas terakhir kita habis dan tak ada yang tersisa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Majelis Ar-Ratib Banten, Indonesia. Wa barakatuh. Hamdan syukran lillah bi ni'matillah. Bismillah masyaallah. La yasufu khaira ilallah. Bismillah masyaallah. La yasu'a ilallah. Bismillah masyaallah. Man kana bi ni'matin fa minallah. Bismillah masyaallah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatu wa salaman daimaini bidawmil mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada kulli daratin arfa marrah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli summa yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqi nabiyika Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi faj'al mujtama'na gayatu husnul khitami wa'atina ma qad sa'alna min atayaka jisami wa kirimil arwah minna bilika khairil anami wa balligil mukhtari anna min salati wa salami. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amin amin Allahumma amin ya rabbal. Alhamdulillah, selalu kita ucap rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita puji baginda suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan keinginannya lah, dengan kehendaknya lah Allah Subhanahu wa taala selalu menggiring kita, mengarahkan kita pada jalur di mana beliau para aulia salihin telah mendapatkan anugerah dari Allah Sang Tuhan pencipta alam semesta. Kita mengikuti jalur orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Mudah-mudahan kecintaan itu mengalir kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kemarin ngerasain gempa goyang-goyang, lama, kenceng kan gitu. Wow, tuh tanda pada asar. Ingat tuh, pas pada asar, dimana waktu sehebat mustajab doa dalam seminggu. Di dalamnya ketika dia membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW satu kali saja di pada asar hari Jumat, ganjarannya diampuni dosanya selama 1 tahun, diangkat derajatnya selama 1 tahun, dan diberi pahala beratnya pahala selama 1 tahun. Apalagi dibaca 80 kali, 100 kali, bayangkan 80 tahun, 100 tahun, pahala dan keberkahan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Itu sebagai sunnah baginda Nabi Muhammad SAW
yang harus setiap asar sholawat membaca sholawat Siti Fatimah Az-Zahra. Siti Fatimah Az-Zahra punya sholawat. Sholawat ini adalah sholawat salam cintanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Siti Fatimah Az-Zahra. Jadi Siti Fatimah Az-Zahra, anak baginda Nabi Muhammad SAW, itu sudah mendapat jaminan dan kemuliaan di surga, kebahagiaan dunia wal akhirat. Jadi hidupnya di dunia Allah udah kasih ke salam, dia udah masuk surga, dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya salam itu dibawa berupa cahaya oleh malaikat Jibril sampai ke hadapan baginda Nabi Muhammad SAW, menyampaikan, ya Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan salam dari Tuhannya Siti Fatimah Az-Zahra, Tuhannya Nabi Muhammad SAW, Tuhannya seluruh alam semesta, untuk anak kecintaanmu, bahwa dia telah mendapat jaminan surga. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dikasih oleh cahaya, yaitu berupa sholawat yang langsung dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam. Lalu dibacakan sholawat tersebut, disampaikan kepada Siti Fatimah Az-Zahra, yang selalu kita pernah sering baca, apalagi yang istiqomah bacaannya, auratnya, bentuk sholawatnya. Allah, kita baca bareng-bareng. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman bi qadri azamati datika fi kulli waqti wahid. Kita baca 3 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman bi qadri azamati datika fi kulli waqti wahid. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman bi qadri azamati datika fi kulli waqti wahid. Inilah hadiah dari Allah kepada Siti Fatimah Az-Zahra radhiyallahu ta'ala yang wajib dibaca untuk beliau, yang wajib dibaca untuk Hasan wal Husain, yang wajib dibaca untuk keturunan Nabi. Kalau yang ngaku keturunan Nabi, wajib ini baca. Kenapa? Ini karena sadah sholawatnya daripada ahlul baitin Nabi Muhammad SAW, yang harus dibaca di pada Jumat, di pada Asar. Jumat di pada Asar ini wajib dibaca bagi keturunan Nabi Muhammad SAW. Hatta dia sambil tiduran, hatta sambil ini, tapi dia nggak tinggalin ini. Kenapa Allah guncangan Jumat Asar? Karena umatnya, ahlul baitnya Nabi Muhammad udah nggak baca, udah banyak yang nggak baca. Padahal riwayatnya sahih, luar biasa kuat. Kalau bagi kita umatnya disunahkan. Kalau bagi kita umatnya disunahkan. Tapi kalau ahlul bait wajib baca ini. Yang ngaku keturunan Nabi, baik itu daripada keturunan dari perempuan maupun laki-laki, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sampai ditegaskan ketika Siti Fatimah Az-Zahra hendak meninggal, diijazahkan kepada Sayyidina Husain, diijazahkan kepada Sayyidina Hasan. Kalau Sayyidina Husain karena masih adiknya, masih kecil, umur 7 tahun, diapalin cuman sampai tasliman, diringankan bacanya 80 kali. Kalau Sayyidina Hasan karena anak paling tua, paling besar, udah usianya 8-9 tahun, dilengkap dibaca yang kayak kita tadi barusan, dijazahkan oleh ibundanya 100 kali, mengamanatkan, ya Hasan kamu 8-10 kali, ya Husain 80. Kenapa? Karena posisinya kakak dan adik, keduanya soheh, mewajibkan jangan kau tinggalkan ini bacaan di Jumat Asar. Ya, mudah-mudahan goncangan itu mengingatkan kita bahwa pentingnya sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau udah ada musibah yang diingat sholawat. Karena yang sekali lagi, yang selalu saya bilang, nggak ada lagi penyelamat kita dunia wal akhirah
kalau di akhirat di dunia ini belum apa-apa. Kemarin saya bilang nih ke Masan, kalau dunia ibarat dunia ke alam barzah, apalagi ke alam akhirat, ibarat kita lahir ke muka bumi. Nah begitulah keadaan kita. Kalau kita udah dalam kondisi luar biasa terdesak, apalagi di kondisi musibah, langsung bersolawat, ingetin solawat. Dan kedua, pegang anak kecil, anak-anak yang belum balik itu dapat penyelamatan dari Allah. Fakta membuktikan tsunami, gempa, longsor yang diselamatin anak-anak kecil. Orang tuanya mah hajar habis itu. Tapi anak-anak kecil Allah Subhanahu wa taala tsunami yang luar biasa tenggelam, terombang-ambing, tapi nyatanya banyak anak-anak kecil yang selamat. Itu fakta. Silakan buktikan. Silakan searching atau baca. Anak-anak kecil yang belum balik itu kondisi bersih, dilindungi oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ente udah nakal. Tapi jangan ya, mudah-mudahan jadi anak yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kita berkumpul di sini, alhamdulillah tempat ini masih bernaung, tempat ini masih dengan nyaman. Karena perjuangan kita punya saudara yang sudah almarhum, Ustadz Fauji, Ahmad Fauji. Wasilah beliaulah yang masuk pertama ke sini, yang bertahan bertahun-tahun di sini dengan kondisi di mana orang sini aja nggak kuat tidur sini. Ya Bang Ferry, orang sini aja nggak kuat tidur sini. Saya juga nyobain, Leo, beberapa teman-teman di sini nyobain tidur sini. Ya nyamuk, ya kecoa, ya ular, ya kalajengking, Allah macam dah. Tapi beliau almarhum Ustadz Ahmad Fauji bertahun-tahun duduk di sini. Berapa tahun ya? Ada 3 tahun ya? 4 tahun. Belum ini mah udah almarhum nggak ada kan, baru rapi. Dahsyat kekuatannya apa? Imannya kuat. Sambil menunggu ibundanya pulang dari TKI dari Arab Saudi. Saya juga nyoba, luar biasa. Mungkin nggak ada yang sanggup kita di zaman sekarang. Masya Allah, gigit semut aja kabur, nyamuk aja kabur. Ini macam-macam. Sama ini beliau nih Ridwan. Tapi Ridwan juga kabur ujung-ujungnya, saking luar biasa juga. Nah mudah-mudahan apa yang kita sekarang kerjakin di tempat ini, apapun bentuk ibadah-ibadahnya. Kenapa? Karena beliau yang punya cahaya di sini, Ustadz Ahmad Fauji, yang menjadikan ini tempat cahaya. Apa artinya tempat dibangun? Gak ada orang yang punya ilmu dari baginda Nabi Muhammad SAW beristiqomah dalam menegakkan dakwah fisabilillah, menegakkan orang untuk sholat, untuk ngaji. Ini jadi gudang. Mau masjid semewah apapun, gak ada ustadznya, gak ada yang istiqomah, jadi gudang bermanfaat, bahkan diamrukin, bisa-bisa direbutin, bisa-bisa dijadiin lahan, macam-macam dah. Ada yang bikin toko, ada yang lahan parkiran kalau nggak ada ustadznya. Makanya sodakoh yang paling agung nomor satunya sodakoh kepada para guru, sodakoh kepada ustadz. Karena apa? Kalau nggak ada ustadz, mau bangun megah apa, nggak ada artinya, nggak ada ilmu dan cahaya di dalamnya, nggak ada majelis di dalamnya. Karena sabab ustadz, karena para guru, jadi tempat-tempat yang dinaungi oleh ilmu-ilmu baginda Nabi Muhammad SAW diterangi. Jadi nomor satu, ketika kita bersedekah, memberi hadiah, yang pertama para guru, yang kedua baru orang tua. Orang tua levelnya di bawah guru. Baru nomor 3 janda-janda tua. Baru nomor 4-nya anak yatim piatu. Nomor 4. Orang sekarang mikirin anak yatim piatu, bagus bener. Nomor 4 tapi nggak keinget nomor 1 daripada orang-orang tua kita yang ngelahirin kita, guru gitu. Lalu kalau orang nggak punya guru, terombang-ambing, kacau hidupnya, nggak terarah. Mudah-mudahan Ustadz Ahmad Fauji, alhamdulillah akhirnya diterusin sama Ustadz Hajiji. Ya Allah, alhamdulillah Ustadz Hajiji yang menerangi
estafet lanjut daripada perbuatan saudara kita Ahmad Fauzi. Mudah-mudahan diterangi kuburnya. Ya, mudah-mudahan diberikan ketenangan, kebahagiaan di kuburnya, diberikan kemegahan, kedamaian, juga mempunyai jalur untuk berjumpa Nabi Muhammad SAW dan mempunyai syafaat diberikan oleh Rasulullah untuk kita-kita yang masih hidup. Ketika kita berjumpa, beliau mengarahkan kita di mana tempat kita nanti di alam barzah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum, seluruh keluarga kita. Allahumma ij'al fidana minan nar wa minan nar wa minan nar wa sitra minan nar raudhah min riyadil jannah. Anallahu ighfir lahum warhamhum wa ij'al jannata maswahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Yang udah ngerjain sholat duha berapa hari sekarang? Siapa yang udah ngerjain sholat duha riyadhahnya? Coba angkat tangan. Oh, masih dikit ya, masih dikit. Gimana mau ngomong dikit pintu Kanjeng Nabi? Perintah ini perintah Kanjeng Nabi Muhammad SAW, didesain oleh para aulia Allah. Makanya kata Habib Alwi, jangan kata ente ngikut para wali, jangan kata ente ngikutin para nabi. Guru ente aja nggak bisa diikutin. Bagaimana ente mau ketemu nabi? Guru ente aja nggak bisa ente tiru, jauh. Kata gitu kan bahasanya. Ada yang dengar kan waktu hal? Ada yang dengar kan? Ya. Kenapa? Karena kita di mana pandangan Allah, pandangan Nabi adalah meniru dari ucapan, meniru dalam pikiran, meniru dalam perbuatan, dan menjalankan dalam perintah, baik itu perintah Allah, perintah Nabi, perintah para aulia, perintah ulama, perintah guru, dan perintah kita punya orang tua. Alhamdulillah. Ibu-ibu juga boleh, walaupun punya ada merahnya. Enak tuh perempuan, ada liburnya. Kalau kita laki-laki nggak boleh putus ya sampai 72 hari itu ya. 12 hari 2 rakaat, naik lagi hari ke-13 4 rakaat sampai 12 hari, naik lagi 6 rakaat hari ke-13-nya sampai 12 hari, sampai begitu 12 rakaat sampai 12 hari. Jadi berurutan. Kalau perempuan enak, misalnya 4 hari putus, merah, boleh tuh. Nanti sambung lagi ketika udah bersih. 4 harinya nggak hilang, lanjut hari ke-5, ke-6, ke-7, ke-8. Tuh ya bu ibu ya. Ini juga bukan pekerjaan laki-laki doang nih agama, pekerjaan perempuan. Ini juga pekerjaan bangsa jin. Bangsa jin juga lebih dahsyat sholat duhanya. Kalau ente pernah ngeliat jin, kalau nggak ngeliat berarti bohong. Bangsa jin juga ngerjain sholat duha, jangan main-main. Lebih dahsyat dia sholatnya, lebih lama karena umurnya juga lebih lama. Kita masya Allah, mudah-mudahan kita nggak bisa ngelaksanain ya sholat duha. Mudah-mudahan dapat cintanya Allah, cintanya Nabi Muhammad SAW. Salah satu orang yang ingin dicintai Nabi, ikuti pekerjaan Nabi. Siapa orang yang ingin cinta disukai oleh para aulia, ikuti kerjaan aulia. Sama kayak kita pengen dicintain bos atau pelanggan, atau kita punya customer, tentu kita akan berusaha bekerja agar disukain bos. Dengan imbalan gaji gede, jabatan. Kalau pedagang, customernya diservis biar datang lagi. Tujuannya begitu kan? Biar senang customernya, ya kan? Begitupun kita untuk mendapatkan cinta dari orang-orang soleh, guru, orang tua, para aulia, para ulama, juga sampai ke baginda Nabi Muhammad SAW.
Mudah-mudahan dikuatin dapat taufik wal hidayah. Mudah-mudahan dikuatin dapat taufik wal hidayah. Alhamdulillah. Dan kita juga bersyukur jadi umat baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kita ingatin nih, kemarin saya sempat bahas, ya Allah terima kasih Aban ya, gara-gara ngobrol sama Aban, ilmu yang lama nggak pernah saya buka-buka gitu. Cerita yang lama nggak pernah buka-buka, akhirnya gara-gara ngobrol sepintas keinget gitu. Padahal mah nggak pernah saya ceritain, lupa gitu, dikasih lupa. Siwak, wah bahasa siwak lagi, panjang ya tentang siwak. Sejarah siwak dilahirkan ke muka bumi. Dia adalah kayu arok. Kenapa menjadi sunnah baginda Nabi Muhammad SAW? Alasan jadi sunnah, kayu kan banyak kayu, tapi kayu arok dipilih oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Itu sebab karena malaikat Jibril pada saat diturunkan pertama kali di muka bumi, malaikat Jibril kan dulu diperintahkan sebelum Adam diciptakan turun ke muka bumi. Nah, ketika turun ke muka bumi, tak sengaja keinjek sebuah batang kayu yang bernama kayu arok. Diinjek tuh sama malaikat Jibril. Turun rohaninya dari malaikat Jibril kepada kayu arok. Terdengar apa yang dizikirkan, apa yang disolawatkan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ini ribuan, sejutaan tahun yang lalu. Kakeknya kayu arok. Nah, ketika terdengar, berasa nikmat dia sebagai hamba, sebagai batang kayu yang menyadari bahwa saya adalah batang kayu yang gak berguna pada saat itu, tapi karena zikirnya ahadun ahad, ahadun ahad, zikirnya kayu siwak, ahadun ahad, ahadun ahad, terus terinjak oleh malaikat Jibril, terdengar salawatnya sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, hingga kakeknya kayu arok menangis mengetahui mukasifnya tentang Nabi Muhammad SAW. Kayu arok diinjak malaikat Jibril, mukasif merindukan Nabi Muhammad SAW. Jutaan tahun sebelum Rasulullah SAW hadir ke muka bumi, sebelum Adam diciptakan. Lalu berjuta-juta tahun yang namanya kayu arok berzikir, bersolawat, berzikir, bersolawat. Nyampailah Nabi Rasulullah SAW hadir ke muka bumi, sehingga terdengarlah satu-satunya batang pohon yang dicari oleh Nabi Muhammad SAW, karena hakikatnya dia telah merindukan lebih dulu kepada Nabi Muhammad SAW. Dan sekarang setiap umatnya sunnah muakkad pakai ini kayu. Karena apa? Karena sabab berzikir dan merindu kepada Rasulullah SAW. Tuh, nggak disia-siain sebuah batang pohon yang hadir jutaan ribu tahun yang lalu. Nabi dengar, Nabi lihat, nih kayu ngerinduin saya. Akhirnya dipakai ke giginya dan manfaat buat kita juga. Setiap umat Nabi Muhammad di akhir zaman, bahkan kata Nabi Muhammad SAW, kalau seandainya nggak memberatkan umatku, aku wajibkan dia setiap wudhu maupun setiap sholat untuk melakukan bersiwak. Shollu ala Muhammad. Tuh, masa kalah sama batang kayu? Kita nggak ngerinduin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana nggak ngerinduin? Kalau urusan kita, urusan dunia, kata kita bilang ditata, dikejar terus. Ya, tapi hubungan dengan Allah, dengan Nabi, gak kalah gitu sama kayu. Makanya yang dicari sama Nabi SAW ketika menjelang akhir hayatnya, ya Aisyah, ya putriku Siti Fatimah Zahra, ya Aisyah istriku, mana siwak saya? Cariin siwaknya, mana siwak saya? Setelah bersiwak, Rasulullah SAW siap untuk pulang meninggalkan alam dunia ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan zikir siwak, sholawat siwak, ma'rifat siwak, mukasib siwak,
hal yang dirindukan siwak oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Nabi Muhammad SAW, juga rindunya siwak kepada Nabi Muhammad SAW mengalir sama kita, di mulut kita, di lisan kita, sehingga badan rohani kita senantiasa berzikir, bersolawat, juga merindukan Allah, merindukan Nabi Muhammad SAW. Ya Allah ilahi biyahil Juga siwak adalah salah satu kayu yang nggak bisa disentuh oleh bangsa jin. Itu fakta itu. Ada di
Muhammad itu anda baca. Siwak ini nggak bisa disentuh bangsa jin. Makanya orang yang megang siwak nggak akan tersentuh sama orang kesurupan. Simpenin aja siwak. Kenapa? Karena dia nggak bisa disentuh. Karena sabab apa? Karena ada ilmunya malaikat Jibril di dalamnya. Karena ada ilmunya malaikat Jibril di dalamnya. Terus akhirnya berkembang kayu arok ini, berjuta-juta kayu arok. Dan orang-orang soleh nih, bahkan apa yang di Solo nih, Habib Nagib Al-Habs, cucunya Habib Anis, salah satu kemuliaan rumahnya tuh yang adem tuh, selain dia nyimpen sorban Habib Ali di dalam rumahnya, ini magerin siwak di pojok-pojok tuh dimasukin ke dalam rumah. Sudut-sudut rumahnya dimasukin satu batang siwak. Dahsyatnya orang yang mengerti ilmu. Nggak perlu ente ke dukun-dukun, ente beli siwak tanemin aja situ. Ini salah satu keberkahan kayu siwak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau ngalang-ngalangin, makanya ada bangsa Azazil, kelompok keturunan iblis nyuruh satu kelompok ini, tentaranya iblis ini, satu batalionnya, halang-halangi umat Nabi Muhammad SAW untuk megang siwak, nutup-nutupin, ngilang-ngilangin, ngelupain. Itu tugas satu batalion iblis, mengirim pasukannya seluruh umat Nabi bagaimana menjauhkan siwaknya kepada umat baginda Nabi Muhammad SAW. Dia nggak bisa pegang, tapi ngalang-ngaling aja bisa. Jadi kita seolah-olah nggak lihat, seolah-olah lupa. Tuh, kalau kita nggak sadar kayak gitu, berarti kita dihalang-halang. Karena dia nggak bisa megang ini kayak siwak. Makanya sampai dibawa mafat tuh oleh Sayyidina Bilal bin Rabah, siwak baginda Nabi Muhammad, tempelin di tangan kanannya, lalu dibawa kubur. Dan alhamdulillah, Abah Wan juga, teman-teman kita yang mengerti tentang keberkahan siwak, kita bawa mati. Kita bawa mati siwak. Sebagai apa? Kita zikir kita lemah, sholawat kita lemah, gampang dihasut setan. Tapi siwak tak bisa disentuh setan. Karena apa? Ilmunya udah jutaan tahun. Kalau kita kan ilmunya baru merintis, baru dengar doang. Ketika banyak juga nggak dilakuin. Kalau ini diinjak langsung lakuin sampai jutaan, sampai sekarang. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya ilmunya lebih tinggi dibanding kita siwak ini. Makanya sunnahnya luar biasa. Masa harus dibedah begitu? Kita baru mengerti kelebihan satu sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Perempuan juga lakuin. Makanya perempuan ahlul bait sallallahu alaihi wasallam paham, selalu ikat di ini, bukan hanya takut lupa, bukan, tapi penjagaan benteng seorang perempuan. Kan punya head perempuan kan, punya waktunya nifas, waktunya berdarah, waktunya dia gampang dihasut oleh iblis, oleh syaitan. Makanya perempuan keturunan Nabi Muhammad SAW selalu ngikat siwak di belakang kepalanya. Supaya apa? Kepalanya nggak kehasut sama bangsa setan. Jadi kalau perempuan yang seudonan nih, baru ketemu nih ilmunya. Padahal ya Allah, makasih Bang ya, ente ngajar ngobrol kan ingat tuh ilmu yang dulu. Mungkin kejejak sama alam dunia, kejejak sama cari duit. Jadi mudah-mudahan ilmu ini manfaat. Sholat duha, siwak, jangan pernah kita tinggalkan. Satu sunnah Nabi, 1 tahun 2 tahun nggak pernah habis untuk dibahas. Kenapa? Karena kita nggak pernah habis untuk cari duit. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Abdul dzikri fa'ala manahu la ilaha illallah, la
minal aminina amin 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 birahmatillah wa karami jazallahu anna sayyidina Muhammadin abdu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam mimma huwa ahlu ya Allah 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 ya Rabbi 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 ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rahman ya Rahman ya Rahman ya Rahim ya Rahim ya Rahim Allahumma taqabbal hajat wa taqabbal niyat wa taqabbal maqsud fi dini wa dunya wal akhirah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Jadi mulai besok kita perbaiki urusan kita menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ada 3 hal tadi apa? Apa Bu? 3 hal apa? Bukan. Yang pertama apa Bu? Bu Satma yang ngedengerin khusyuk. Saking khusyuknya Masya Allah. Yang pertama apa? Hah? Sholawat, pinter Sholawat mama. Sholawat dulu yang pertama tadi. Jumat kan udah ditegur sama yang punya gempa. Tegur goyang semua. Sampai Bandung, sampai Subang. Ya Allah. Ya khusus yang ngerasain gempa diingatkan pas Jumat asar lah. Ya Allah. Kayaknya ahlul bait ini udah pada ngerti nih. Nyari uang ya semua. Padahal ahlul bait wajib baca ini. Dosa dia nggak baca. Sebagaimana amanat Siti Fatimah kepada Hasan wal Husain. Yang kedua, sholat duha. Itu tapi yang nggak ngerasa ahlul bait baca, dapat kemuliaan ya. Yang kedua sholat duha. Yang ketiga siwak. Mudah-mudahan ibu-ibu ya itu istrinya Jul yang ngerti banget tuh. Ya, istrinya Jul yang ngerti. Apa? Yang pertama sholat, terus kedua itu kayaknya lagi ngejelasin tadi. Coba jelasin. Ntar ngobrolnya habis makan, ngobrol sampai 2 hari 2 malam. Insya Allah Jul ridho dunia.
Ya, karena ngaji itu nahan omongan, nahan pikiran, nahan males, nahan ngantuk. Itu perjuangan riyadhah dalam istiqomah. Nanti kalau ngobrol apa ngambek-ngambeknya udah nanti habis ngaji dah. Mau seminggu nanti ketemu malam minggu baru sembuh. Sallallahu. Yang pertama salawat Fatimiyah, salawat Fatimah Zahra. Kedua salat duha. Yang ketiga kita gunain siwak, baik laki perempuan, anak-anak kita, rumah-rumah kita tanamin siwak, ya, alak barokah dari zikir, salawat, ilmu, malaikat Jibril alaihissalam, sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan minggu depan terus berlanjut ilmu-ilmu kita dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita diridhoi dan dicintai oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir kumpulin uang. Busat mah 2 juta, insyaallah. Yang ngobrol 3 juta, bukan buat aneh itu, buat cucu Nabi, Sohibul Rotib Al-Atos, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi masih keluarga Habib Nagib Al-Atos khutbah makam Sepuro, masih levelan Nabi itu daripada keluarganya Pekalongan yang nyampe dari Durian Rotib Al-Atos. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan gak ada halangan, bukan kita yang undang, dia yang pengen, tapi kita sebagai umat yang ngerti datuknya siapa, kita juga pengamal Rotib Atos. Ya mudah-mudahan dengan memuliakan cucunya, kakek-kakeknya girang, kakek-kakeknya girang, seneng sama kita. Dan mudah-mudahan sampai senangnya kepada Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Udah, apalagi ya? Yang masak, ya Allah. Setiap orang yang masak, ya, di video lagi kan, udah seneng gitu. Alhamdulillah. Jadi orang masak itu kemuliaannya apa? Apalagi dia punya ikhlas kan. Orang yang makan masakannya, apalagi yang masak buat majelis, ya. Pahala setiap mulut yang ya, dapat tuh sama yang masak. Mudah-mudahan dari sahabat kasih anak. Rabbi habli bina sholihin, Rabbi habli bina sholihin. Wa ila hadratin Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana tarafna bi annana walhamdulillahi fil qadi wa
وسلم وبارك عليه وعلى آله. Salam bareng alaih. Sama aku aja Mar. Sama aku aja. Itu kelas. Aku gelas. Iya. Lagi sibuk sih. Gimana bang? Apa? Ada gambar nggak? Ada apa? Itu pakai mas bingung. Mampir dulu. Roundingan dulu malam dulu. Oh iya. Tapi tetap aja lebih mahal daripada di Maria. Lah, ini 700 dia 800. Berarti kan gue harus tambah juga. Memang kan sering makan emang enggak gitu. Pada hijau-hijau. Satu. 700. Ini kamu banyak ya. Makan cara sama lagi. Sekarang makan jadi terus. Dari itu kemarin banyak. Oh, ini nih. Beda warna doang, dia sama. Warna kulitnya sama. Beda sih beneran lawar berarti nomor usap nih balik coba gua bilang main coba mana Bang Ipe satunya mana oh ya oke aku yang di sini mana tahu mana ada dua? Enggak, ada dua. Bang Isam itu mana tahu? Iya. Mana? Saya ngomong, itu biasa. Mana ya? Tadi di sini. Dan itu satu sekali baca nabi sewu. Lama sih? Iya, karena masih 2 juta, Bi. Amin. Amin. Dua. Harusnya enak nggak ada suara kan ada udah bilang ini konfirmasi makanya suruh konfirmasi dari yang lain ke ini apa kataannya itu 700 kan ke dia kan itu di 800 tetangga